Halo masyarakat konvensional pada umumnya yang bingung akan hukum di Indonesia ini, yang dimana nenek pencuri kayu divonis 1 tahun penjara dan yang korupsi 300 triliun divonis awal 6,5 tahun penjara saja. Kelihatan tidak adil bukan? Bahkan seorang kakak yang lindungi adiknya dari begal malah jadi tersangka. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menurut saya sebagai masyarakat konvensional pada umumnya ini merasa aneh. Jika kalian merasa hukum di Indonesia terlihat aneh dan membingungkan, silahkan subscribe channel ini karena kita akan bahas hukum-hukum yang ada di negara tercinta kita ini. Mulai dari hukum keluarga, hukum pidana, sengketa lahan, hukum hutang pihutang. Nah, buat kalian yang suka ngutang, dengerin ini. Dan masih banyak hukum lainnya yang akan kita bahas dengan penyampaian yang mudah dipahami, bahkan anak SD sekalipun semoga bisa mengerti. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Sejarah hukum. Apakah boleh perusahaan menahan ijazah Ijazahnya asli apa enggak? palsu kayak ingat Presiden di Konoha? Apakah boleh kita memenjarakan guru yang nyubit anak kita, Pak? Boleh. Kalau misalkan pinjam uang seperti apa, Pak? Apakah kita bisa gugat kalau misalkan dia udah minjem? Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mas Wik. Hari ini kita mau konsultasi hukum, Pak. Saya mau konsultasi hukum. Ada beberapa teman-teman saya yang mau nanya tentang hukum di Indonesia yang bagi mereka merasa aneh. Dan akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hukum. Apakah Bapak siap untuk menjawab-jawabnya? Siap. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Pak, ini teman saya mau nanya, Pak. Namanya Agus Oke. Halimawan. Dia mau nanya, Pak. Kemarin dia interview kerja. Terus katanya ijazahnya mau ditahan. Secara hukum itu gimana, Pak? Apakah boleh perusahaan menahan ijazah? Ijazahnya asli apa enggak? Ya, ijazahnya asli lah, Pak. Dia lulusan. Kalau misalkan palsu, kayak ingat Presiden di Konoha. Oke. Perusahaan apakah boleh tahan ijazah? Itu ya? Ya, betul, Pak. Boleh banget. Kok kenapa boleh? Bahkan kalau misalkan nanti kita resign gitu kan. Kalau misalkan dia masih nahan-nahan, apalagi kita masih terikat kontrak gitu sih, kita kan susah nyari kerja lagi, Pak. Nahan itu secara hukum boleh, tapi tergantung kesepakatan. Kesepakatan seperti apa, Pak, yang sekiranya diizinkan oleh hukum di Indonesia ini? Jadi kesepakatan dimaksud adalah ini mirip ya dengan kita pinjam uang di bank misalkan ya. Kita Ya. jaminkan sertifikat tanah kita gitu. Nah, ini kita kerja di perusahaan. Kita jaminkan ijazah kita. Karena memang ada beberapa perusahaan yang mana karyawannya diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk mengendalikan atau memegang barang tertentu ya. Sehingga kalau perusahaan tidak memiliki kendali seperti pegang ijazah misalkan, nah ini dikhawatirkan karyawannya kabur, menyalahgunakan kewenangan, nah itu. Jadi secara hukum nahan ijazah itu boleh kalau ada kesepakatan. Akhir-akhir ini kan ada beberapa kasus nih, dia resign atau dia mengundurkan diri, itu ijazahnya ditahan, Pak. Itu apakah kita boleh menggugat perusahaannya, apa tergantung dari kesepakatannya dari awal? Dan saran seperti apa yang menurut Bapak yang baik untuk orang yang lagi lamar kerja dan ada persyaratan tahan ijazah dari perusahaan? Mohon bimbingannya, Suhu. Kalau gajinya besar, oke lah ditahan ya. Ini udah gajinya kecil, ijazah ditahan, kerjaannya banyak, ya udahlah nggak usah lah. Lebih baik jadi tukang parkir, Pak. Ya bener, tanpa ijazah Lebih ya kan. Tapi gini, berarti. pada prinsipnya gini, kalaupun ijazah harus ditahan ya, karena kita butuh kerja misalkan ya, atau gajinya cukup menggiurkan misalkan, intinya kita sepakati ijazah kita ditahan, oke, tidak masalah secara aturan. Karena memang secara hukum tidak ada aturan yang membolehkan dan tidak ada aturan yang melarang. Jadi netral, bebas. Jadi Boleh netral. dilakukan, hanya saja ketika kita resign atau kita di PHK atau perusahaannya pilot, wajib dikembalikan. Tapi dengan catatan juga, misalkan kita resign, tapi kita masih punya kasbon misalkan di perusahaan. Nah, ini selesaikan dulu gitu. Saya lagi Jangan suka kasbon, Pak. egois Saya ya. suka kasbon, Jangan Pak. egois. Jangan bahas-bahas. Jangan egois, ijazahnya mau kembali, kasbon nggak dibayar gitu. Jadi prinsipnya semangat untuk menahan ijazah itu bukan mengintervensi, bukan memegang kendali, tapi saling menjaga. Perusahaan punya kendali ijazah, karyawan pun ya bisa mengendalikan perusahaan karena megang barang perusahaan ya gitu. Semangatnya harus itu gitu, bukan semangatnya untuk mengunci karir karyawan, bukan juga untuk hal-hal yang negatif lainnya. Oh, jadi Gitu. intinya untuk saling jaga-jaga lah antara karyawan dan perusahaan ini, karena perusahaan pun butuh jaminan ya sepertinya. Kalau misalkan di Betul. level-level yang tinggi, tapi kalau misalkan sebatas kasir kayak gitu lebih baik. Kalau ada perusahaan yang nahan ijazah, lebih baik kita dagang somai aja ya, Pak. Ya, betul. Karena kadang gini, Mas.
Ada kondisi ya, contoh saya misalkan, saya sebagai driver perusahaan, saya bawa mobil box, tapi isinya di dalam itu mungkin ratusan juta atau bahkan miliar ya barang perusahaan. Nah ini kalau tidak ada dokumen penting saya yang dipegang oleh perusahaan, saya melarikan barang perusahaan, nah ini kan kacau ini kan. Nah di situ sebetulnya fungsi-fungsi penahanan tadi. Jadi sebenarnya sah-sah aja ya Pak di mata hukum. Sah-sah aja, asal karyawannya dengan sukarela, tidak dipaksa. Tapi rata-rata kan sekarang banyak yang maksa, Pak. Saya juga suka dipaksa. Next, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan teman saya, Wawan Guniwan. Ini dia nanya. Dia bertanya, meskipun pertanyaannya aneh banget, Pak. Jika dia jadi korban pelecehan seksual oleh wanita, apakah si wanita ini, anggap sajalah misalkan Nur gitu. Si Nur ini bisa jadi tersangka. Jadi pasal eh, pemerkosaan atau pelecehan seksual itu ya, itu melekatnya ke manusia. Laki atau perempuan itu bisa jadi pelaku dan bisa jadi korban. Kalau waria, Pak? Waria kan secara hukum sebetulnya laki-laki ya, jadi eh, dia tetap manusia sebagai laki-laki, hanya lagi di atas panggung lah kita sebut ya. Berarti intinya nih wanita dan pria itu sebenarnya setara kan secara hukum. Misalkan nih Pak, seorang waria dilecehkan oleh seorang lelaki, apakah itu juga dilindungi oleh undang-undang gitu dan si lelaki ini bisa jadi tersangka? Sebetulnya secara hukum itu tadi ya, dia melekat ke personal manusia, individu manusia, mau dia laki, mau perempuan. Waria tadi kalau dia laki-laki ya dia laki-laki, dia bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Pelecehan seksual pada dasarnya tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang usia. Misalkan ya, laki-lakinya sangat tampan, usianya antara mungkin 20 sampai 25 tahun. Seperti saya. Kemudian perempuannya misalkan ya ini mohon maaf ya perempuannya usia 50 tahun ya sudah menjanda misalkan. Ya ini kan secara syahwat mungkin tidak terpenuhi ya karena suaminya tidak ada gitu dan ya kenapa Suaminya tidak melaut. melihat sosok sosok laki-laki yang masih muda tadi yang tampan tadi akhirnya timbullah keinginannya. Makanya undang-undang itu tidak membatasi umur, tidak membatasi jenis kelamin. Tergantung siapa yang berbuat sebagai pelaku, maka dialah tersangkanya. Siapa yang sebagai korban, dialah yang harus dilindungi hak-haknya. Jadi intinya setiap warga negara yang ada di Indonesia ini bisa jadi korban dan pelaku tentang pelecehan Ya. seksual ini, Pak. Next, Pak. Ini Ya. ada pertanyaan lagi, Pak, dari teman saya. Dimas Bemo, Pak. Apakah boleh kita memenjarakan guru yang nyubit anak kita, Pak? Boleh. Kenapa boleh? Bahkan lebih tepatnya guru. Apakah tidak ada undang-undang yang melindungi guru? Karena kan guru merupakan profesi yang sangat mulia ya, yang kita tahu karena dia mengajarkan. Tapi secara hukum, apakah guru juga diperlakukan secara sama gitu, Pak? Kalau misalkan dia salah nyubit anak kita gitu. Oke. Sekarang saya tanya, tugas guru apa? Mengajar, Pak. Ngajar. Narik telinga, nyubit, mukul, lempar itu bukan ngajar. Ini guru apa dulu kan? Kalau guru bela diri, guru guru karate oke kan? Tapi kalau Tapi kalau guru matematika dia kemudian banting siswanya, ini kan nggak ada rumus banting membanting dalam matematika kan? Nah, inilah masalahnya di situ. oh, jadi intinya kalau misalkan anak kita kenapa-napa bahkan sampai babak belur oleh guru, kita boleh melaporkan dia, Pak. Betul. Bahkan ya Mas, bahkan bukan hanya guru. Dalam hal ini penegak hukum misalkan ya, kita eh, diperiksa misalkan dituduh sebagai copet misalkan di kantor polisi. Kita berbelit-belit misalkan, kemudian dipukul sama polisinya. Nah, itu nggak boleh. Oh, Kita mau guru? diadili karena mencopet, ya itu betul. Polisi harus diadili karena pukul orang. Oh, jadi kalau misalkan kita masuk sel gitu Pak, karena kita dituduh mencopet, terus polisi mukul kita, kita bisa lapor dia Pak. Betul. Tapi yang jadi Tapi kalau masalah sel itu di kantor polisi. Kalau kita lapor, ketemu pula malamnya sama dia kan. Siang kita kenapa? lapor, Yang jadi malam kita masalah, ngopi bareng kan. kan harus ada inian kan sebenarnya bukti gitu. Kalau misalkan si polisinya mukul kita, apakah di kantor polisi Hmm. kita boleh minta bukti ke polisinya? Itu kan yang susah. Dia mukul kita, Itu kita dia. minta bukti, kan blunder. Betul, betul. Makanya pertanyaannya tadi apakah bisa dituntut pidana? Bisa. Hanya pembuktiannya tidak mudah. Sama dengan misalkan ya,
korban pemerkosaan. Apakah bisa melapor? Bisa. Kalau dia masih perawan misalkan, pembuktiannya lebih mudah. Tapi kalau dia sudah, Bentar. mohon maaf, Pembuktiannya gimana, Pak? Untuk ngecek perawan atau enggaknya? Cara hukum ya gimana, itu Pak? dokter dokter Tirta lah yang ngecek, bukan saya. Oh, dokter Tirta. Oh, berarti Bapak Oke. nunggu hasil dari dokter Tirta. Jadi itu kalau bisa dibuktikan dia masih perawan misalkan baru pertama kali melakukan secara medis itu mungkin bisa bisa dibuktikan. Tapi kalau ya mohon maaf dia sudah janda beranak 5, ya mana tahu kan diperkosa atau enggak, ya enggak ada, susah dibuktikan. Oh, Kecuali hamil, kecuali anak lahir, tes DNA, mungkin itu baru bisa kan? oh, jadi untuk menunggu keadilan pun sebenarnya perlu bukti yang kuat ya, Pak, kalau dihukum di Betul. Indonesia. Oke, saya jadi cukup mengerti, Pak. Jadi kalau misalkan nanti anak saya dipukul gurunya, kalau misalkan ada bukti, saya bisa melapor. Tapi saran saya jangan sampai dicubit lah ya, karena dicubit itu berarti anakmu bandel berarti kan? Oh, iya, si bapaknya juga bandel kayak. Iya, cukup bapaknya aja lah, anaknya jangan lah ya. Cukup bapaknya. Semoga saya bisa membimbing anak, Pak, nanti. Oke, Pak. Next. Ini ada pertanyaan lain, Pak, dari teman saya. Apa hukumnya kalau karcis parkir ada tulisan jika kendaraan hilang kami tidak bertanggung jawab? Dan ini sering terjadi, Pak, di kota-kota besar. Secara hukum dia harus tanggung jawab penuh. Karena apa? Dia sudah mengambil uangnya orang. Dia kan jasa nih. Jasa menyediakan lahan parkir, jasa termasuk di dalamnya keamanan. Dari jasa itulah kemudian dia dapat dapat upah kan ya, entah 2.000 Iya, entah betul, Pak. 5.000 ya. Jadi Iya, secara betul, hukum Pak. nggak bisa dia hanya ngambil uangnya, tanggung jawabnya nggak melekat, nggak bisa. Jadi setiap orang yang punya jasa, dia punya hak untuk dapat upah, tapi dia juga punya kewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan jasanya dia. Dan jasa parkir ini bukan menyediakan lahan. Jasa parkir ini lahan iya, apalagi kalau Indomaret, bukan lahan dia kan? Iya, betul, Pak. Kalau kayak gitu, Pak. Nah, bukan. Udah bukan Jadi lahan dia. terus jasa apa dia? Lahan bukan lahan dia. Keamanan nggak dijamin gitu. Berarti itu jatuhnya ke pemalakan, Pak. Nah, itu dia. Makanya di Surabaya rame kan akhirnya kan karena itu tadi. Tapi yang jelas gini, secara hukum dia harus tanggung jawab. Walaupun kita bayar 2.000, motor kita motor Harley harganya 1 M, dia harus bayar, harus kembalikan. Kalau dia nggak mau bayar, gugat ke pengadilan. Jadi lebih baik langsung gugat ke pengadilan kalau misalkan motornya hilang. Atau karena kita udah saking keselnya kan, maksudnya kayak ngelihat kayak gak adil banget nih kalau misalkan motor hilang gak apa dia gak bakal mau ganti rugi gitu. Apakah kita bisa langsung ngegugatnya tanpa motor kita hilang? Dalam hukum itu, Mas, yang menggugat ke pengadilan harus pihak yang dirugikan. Apapun bentuk kerugiannya. Kerugian karena tanahnya diambil orang, diserobot. Kerugian karena yang awal tadi ya, ijazahnya ditahan perusahaan. Kerugian karena motornya hilang gitu. Jadi hukum sedemikian rupa melindungi haknya orang yang dirugikan. Sekaligus Jadi tidak sembarangan. Karena kalau belum rugi sudah menggugat, nah ini yang kacau. Mau-maunya orang menggugat nanti kan? iya sih, perkara 2.000 kita menggugat dan habis uang kita juga Ya. ketika menggugat hanya karena 2.000. Tapi ya Tapi kalau 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 gabut ya, kalau sudah tahu prosedur hukum dan dia gabut itu kan, apalagi jengkel dengan tukang parkir itu selama ini sudah enak-enak ngambil uang nggak tanggung jawab ya gugat-gugat lah gitu daripada nganggur kan. buat orang kaya yang benar-benar kaya ini saran dari saya. Kalau kalian jengkel sama tukang parkir, segera gugatlah. Ya biar dan hakim kita biar agak sibuk dikit lah kan Pak Presiden kan mau naikkan gaji nih, gaji hakim nih. Sibuk-sibuk dikit ngurusi 2.000 nggak apa-apa lah. Buat krejirit segera gugat lah kalau misalnya kalian kesal sama tukang parkir yang seperti itu. Pak, Honor cair ini lah habis ini. ada teman saya lagi nih, teman kita lah. Dia mau bertanya, Hmm. namanya Didi Junaidi. Apakah boleh chat WhatsApp dijadikan barang bukti di pengadilan? Oke, kasusnya apa dulu nih? Kalau misalkan pinjam uang seperti apa, Pak? Apakah kita bisa gugat kalau misalkan dia udah minjem 100 juta gitu? Terus dia balik-balik, apakah bisa kita gugat? Bukti chat yang kita screenshot itu kan kita harus tunjukkan nanti ke hakim ya dalam persidangan ya. Itu kalau HP aslinya, riwayat chatnya tidak ada, tidak bisa sebagai bukti. Jadi kalau misalkan hanya screenshot saja tidak bisa jadi bukti, Pak. Nggak bisa. Harus ada aslinya. Atau screenshot itu diambil dari grup boleh. Tapi kalau misalkan chat chat aja nih screenshot aja bener-bener gak bisa, Pak. Anggaplah nih, Mas Wik Wik pinjam ke saya nih, pinjam 100 kan. Saya Pinjam kasih dulu nih 100. lewat WA 100 kan. Janjinya Ya, seminggu. Ternyata udah seminggu nggak ada kabar. Nah, bukti itu saya bawa ke kantor polisi kan. ya. Saya laporin polisi gitu. Atau saya bawa ke pengadilan, saya gugat langsung gitu. Itu nggak bisa kalau hanya screenshot. Tapi kalau HP-nya masih ada, saya buktikan, saya tunjukkan bisa.
Karena Oh. obrolan via chat itulah yang asli, disebut asli. Tapi Tapi kalau kalau misalkan hanya screenshot screenshot gak sama bisa. dengan fotokopi itu bukan bukti. Jadi kalau misalkan buktinya seperti fotokopian itu tidak dibolehkan, Pak, untuk jadi bukti. Tidak dibolehkan. Kecuali ada petunjuk lain. Misalkan obrolan itu dibahas di grup WA. Terus ada teman-teman lain di grup WA itu yang sebagai saksi kan. Oh iya, saya pernah baca tulisan itu gitu. Ah, itu bisa. Jadi Oh, fotokopi kalau berdiri sendiri itu bukan bukti. Harus ada bukti penguat lainnya. jadi intinya harus ada bukti yang jelas lah ya, Pak. Ada orang pinjam uang lewat kwitansi nih. Sudah Hmm. difotokopi, kwitansi aslinya hilang. Nah, kwitansi fotokopi itu bukan sebagai bukti. Oh, Kecuali ada saksi yang lain. jadi buktinya itu harus asli yang real, Pak ya. Harus asli atau fotokopi tapi ada bukti pendukung atau ada saksi-saksi yang lain, ada CCTV yang merekam misalkan itu bisa. Jadi fotokopi dikuatkan dengan bukti lain. Oh, jadi aman nih, Pak ya. Jadi Pak Didi ini Betul. mungkin sudah terpuaskan oleh jawaban Bapak sepertinya karena sangat detail dan jelas sekali. Ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah bisa memenjarakan bos yang memberikan gaji di bawah UMR dan job desk-nya 5 job desk? Tergantung. Tergantung di bagian mananya nih, Pak. Kalau perusahaannya besar, anggaplah kita sebut Pertamina, perusahaan semen, perusahaan pupuk, bank misalkan ya, itu wajib gaji minimal, bukan UMR ya, UMR itu salah, UMK atau UMP, upah minimum provinsi. UMR itu istilah jadul. Mas Fikri tahun berapa lahir? Saya tahun 2001, Pak. Tapi muka Nah, kelahiran 90. UMR itu istilah lama, jadi itu sudah salah ya, jangan dipakai lagi ya. Oh, jadi sekarang intinya ngikutinnya UMP, Pak, berarti. Nah, UMP atau UMK, upah minimum provinsi atau upah minimum kota, itu secara hukum yang benar. Kembali ya, perusahaan besar tidak boleh menggaji di bawah UMK. Yang boleh Kalau apa? Yang boleh perusahaan kecil, perusahaan mikro itu boleh. Oh, misalkan kayak kita baru dagang kayak ginian, Pak. Kita kayak dagang lakban, cuman jadi reseller gitu, dan perusahaan kita masih kecil, kita boleh ngegaji 500.000 misalkan. Boleh. Ya, tapi jangan terlalu murah kali ya. UMK Jakarta 5 juta misalkan ya. Iya, Ya Pak. bolehlah dua setengah atau sampai 3 juta itu bisa. Itu atas kesepakatan ya dua belah pihak antara pemberi kerja sama karyawan kesepakatan. Tapi kalau misalkan dia perusahaannya besar, apalagi udah IPO mungkin, tapi ngegaji Nah, 2 juta itu bisa kita penjarakan, bosnya bisa kita gugat, Pak. penjarakan biar kapok dia. Ini ada pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak, di sesi malam kali ini, Pak. Nah, ini agak keren nih pertanyaannya tentang hutang, Pak. Kalau misalkan kita punya hutang dan kita gak mau bayar, apakah kita bisa dipenjarakan, Pak? Nggak bisa. Gak bisa memenjarakan kenapa, Pak? Karena hutang itu perdata. Maksud dari perdata ini gimana, Pak? Saya kurang ngerti, Pak. Perdata itu pihak yang dirugikan boleh menuntut haknya tapi lewat pengadilan jalurnya. Dan putusan hakim bukan memenjarakan orang, tapi akan memerintahkan yang merugikan itu mengembalikan kerugian orang lain. Itu Oh, perdata. kalau misalkan sebatas 100.000 saja, tapi kalau misalkan kayak Betul. kita pinjol pakai KTP temen, terus saya yang nggak mau bayar, tapi temen saya yang ngutang gitu, apakah saya yang bisa dipenjarakan, Pak? Jadi gini, dia bukan terikat ke nominal ya. Mau 1 miliar, 1 triliun, tidak mau bayar. Dia ada uang nih, nggak mau bayar. Nggak apa-apa, terserah dia. Boleh, berarti aman-aman aja, Pak. Nggak bakal Boleh. bisa dipenjarakan. Betul, tapi gini, konstruksinya gini. Aturan mainnya, kalau dia minjem dengan berkas yang betul ya, Hmm. dengan jaminan PT misalkan, jaminan sertifikat tanah, jaminan pabrik misalkan, itu tidak bisa dipenjara. Entah dia nggak mampu bayar, atau dia mampu tapi nggak mau, itu nggak bisa dipenjara. Tapi jaminannya nanti yang disita kan, dilelang. Kalau nggak ada jaminan, Pak, apakah bisa dipenjarakan, Pak? Orang nih nggak ada Nah, jaminan sama sekali. tetap nggak bisa dipenjara, kecuali misalkan ya, yang pinjam ini pakai dokumen palsu. Oh, Contoh nih, Mas Fikri ngaku-ngaku sebagai orang yang punya pabrik rokok misalkan. Itu pabrik rokok ya. gue yang punya tuh gitu. Sekian ratus hektar tanah gitu kan. Dengan pabriknya sekian hektar gitu. Padahal bukan itu. Dan untuk pinjam itu adalah dokumen ditunjukkan. Nih sertifikat lahan saya, pabrik saya gitu. Padahal itu palsu. Nah, palsunya itu bisa dipidana. Oh, kalau palsu baru bisa dipidana. Kalau Tapi kalau palsu, misalkan hanya sebatas pinjem uang, misalkan 10 juta ke temen gitu, dan saya gak mau bayar pun aman berarti ya, Pak? aman. Berarti besok saya pinjam uang Bapak. Itu kan hukum alam ya. Kalau kita sekarang nipu orang nggak mau bayar, ya besok-besok orang nggak mau minjami lagi kan gitu. Paling gitu. Sekali aja dia.
kecuali cari Jadi korban lain gitu kan. jadi intinya pelajaran di malam ini jangan pinjam hutang. Jangan pinjam hutang. Jangan pinjam uang dibanding pertemanan Betul. hancur atau karir Anda yang hancur.